Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yuli. Hari ini hari untuk pembuatan account dari kemarin ya. Nah, teman-teman yang belum buka account, ayo buka akun, lalu diverifikasi sesuai dengan jadwal daripada jalurnya masing-masing ya. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur donasi, pindah tugas orang tua dan anak guru, lalu tahap kedua ya. Kalau adik-adik sudah membuka akun, artinya nanti pada pas saatnya adik-adik bisa langsung untuk memverifikasi akunnya ya. Yuk kita lihat jadwalnya. Untuk jalur prestasi jadwalnya kapan sih? Untuk jalur prestasi itu sudah dimulai dari kemarin ya, tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 untuk pendaftaran dan pemilihan sekolah. Jadi kalau adik-adik sudah memverifikasi akunnya, adik-adik bisa memilih 3 sekolah yang diinginkan ya. Tapi kalau misalnya sekolah itu kok nama saya belum tercantum-cantum ya, pada saya mengikuti jalur prestasi, harusnya sudah bisa langsung masuk. Jangan diem aja. Artinya kemungkinan sekolah itu sudah penuh kuotanya untuk jalur prestasi. Usahakan untuk pindah ke sekolah berikutnya, pilihan selanjutnya, supaya adik-adik tidak tertinggal sampai dengan tanggal penutupannya ya. Jangan diem saja, langsung pindah ke sekolah yang lain yang diinginkan. Oke? Kalau misalnya 3 sekolah yang tadi adik-adik pilih tidak ada tercantol namanya ya, langsung pindah ke sekolah yang lain ya. Lalu proses seleksinya itu tanggal 7 sampai 11, pengumumannya tanggal 9 sampai tanggal 11 Juni jam 5 sore. Lalu nanti adik-adik akan lapor diri tanggal 12 sampai tanggal 14 Juni 2021. Oke? Lapor diri ini penting ya. Jangan lupa kalau adik-adik sudah diterima harus langsung lapor diri. Kalau adik-adik tidak lapor diri tapi sudah diterima, adik-adik akan tidak dapat untuk mendaftar sekolah lagi ya, karena adik-adik sudah keterima ya. Jadi kalau sudah keterima dari sekolah yang diinginkan, adik-adik harus segera lapor diri. Oke, supaya tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sekolah yang diharapkan. Lalu untuk jalur prestasi ini ada prestasi non akademik ya, ada prestasi akademik. Oke. Untuk prestasi non akademik itu nanti ada persyaratannya, adik-adik bisa lihat aturannya ya, bisa klik di sini. Lalu ada daftar unduhan segala macam. Oke. Untuk daftar unduhan jangan lupa tuh di sini ada peraturannya ya, tinggal klik aja, nanti semuanya ada tuh ya. Oke. Tinggal diklik aja sesuai dengan yang diinginkan, dicari di sini ya. Lalu untuk jalur afirmasi itu jadwalnya tanggal berapa ya? Tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni untuk pendaftaran dan pemilihan sekolah serta memverifikasi akunnya ya. Nanti verifikasinya di sini. Oke? Verifikasinya di sini. Jangan lupa dimasukin itunya, nomor pesertanya, lalu juga tokennya ya. Lalu verifikasi dokumen dan proses seleksi itu tanggal 14 sampai tanggal 16. Lalu pengumuman tanggal 16 dan lapor diri tanggal 17 dan 18. Oke. Jalur afirmasi ini dikhususkan untuk anak panti dan juga anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena penanganan COVID-19 ya. Seperti saya saya tenaga kesehatan tapi puji Tuhan saya masih sehat. Oke. Lalu KJP Plus dan PIP ya, ITKS Mitra Transjakarta, lalu KPJ ya. Saya juga kurang ngerti karena saya juga berada di Saudi ya. Nih ya, ada KJP Plus, PIP, ITKS Mitra Transjakarta, KPJ. Oke, ini jalurnya ya. Tuh, nanti teman-teman kalau mau cari ini di sini aja. Ya, tinggal diklik aja apa sih yang mau ya, beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, lalu juga daya tampung dan daftar. Oke. Lalu untuk jalur zonasi ini juga sama jalur afirmasi. Kalau teman-teman namanya tidak tercantol juga di 3 sekolah pilihan ya yang dipilih, teman-teman adik-adik harus melobi ke sekolah yang lain ya, supaya tidak tertinggal. Oke. Dan kalau sudah diterima, jangan lupa adik-adik harus langsung lapor diri ya. Jangan berpikir saya nggak mau lapor diri karena saya mau ke sekolah lain. Jangan, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Kalau sudah diterima harus lapor diri. Kalau tidak, berarti adik-adik akan dihitung untuk terhitung mengundurkan diri ya. Artinya adik-adik tidak akan bisa untuk daftar sekolah lagi ya.
Oke, jadi kalau sudah diterima harus lapor diri ya, tidak ada alasan tidak lapor diri. Oke, lalu jalur zonasi kita lihat di jadwalnya. Untuk jalur zonasi itu tanggal 28 sampai 30 Juni ya. Lalu proses seleksi itu tanggal 28 sampai 30 Juni, pengumuman 30 Juni, lapor diri tanggal 1 sampai tanggal 2 Juni. Tetap sama, kalau sudah diterima harus lapor diri. Oke? Nanti untuk kalau ininya memverifikasi akunnya jangan lupa sama ya. Masuk ke daftar, nanti langsung verifikasi, baru login. Nanti adik-adik bisa dikasih pilihan untuk pendaftaran 3 sekolah yang diinginkan. Dan jangan lupa pesan saya untuk adik-adik semua, untuk orang tua ya, kalau namanya tidak tercantol di situ, adik harus segera melobi ke sekolah lain sampai namanya tercantol ya. Oke, kalau sudah tercantol kita harus harus selalu lihat ya, nama kita itu masih dalam jalur aman atau enggak ya, posisinya seperti apa. Kalau posisinya sudah tidak aman, kita harus langsung melobi ke sekolah lain sampai sebelum tanggal penutupan. Oke, jadi sampai tanggal penutupan ini kalau nama kita belum tercantum ya di sekolah yang kita inginkan, kita masih bisa melobi atau mencari sekolah-sekolah yang diinginkan. Oke, sampai kita tercantum namanya di sekolah yang diterima di sekolah yang diinginkan, lalu lapor diri pada tanggal ini, tanggal 1 dan 2 Juli ya. Lalu untuk pindah tugas orang tua dan anak guru itu jadwalnya tanggal 7 sampai 30 Juni ya. Lalu verifikasi dokumen dan proses seleksi 7 sampai 30 Juni. Dan pengumuman tanggal 30 Juni, lapor diri tanggal 1 dan 2. Ingat sama, tetap kalau sudah terima harus langsung lapor diri ya. Lalu tahap kedua ya, untuk jadwalnya kita lihat tanggal 5 dan 7. Proses seleksi tanggal 5 tambah 7, pengumuman 7 Juli, lapor diri tanggal 8 sampai tanggal 9. Jadi kesimpulannya ya, semua untuk jalur ini, kalau kita mau masuk jalur prestasi atau jalur afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak guru atau tahap kedua, tetap kita harus memverifikasi akun kita setiap kita untuk mau masuk ke tahap selanjutnya ya. Oke, sesuai dengan jalur yang diinginkan ya. Jadi jalur prestasi ya kita harus memverifikasi ya. Pada saat jalur afirmasi juga sama, kita harus verifikasi ulang akun kita. Oke, tapi adik-adik sudah bisa membuat akun itu dari kemarin ya, dan akun itu tetap dipakai untuk semua jalur yang diinginkan ya. Tapi ingat, password dan juga nomor peserta itu hanya adik-adik dan juga orang tua yang tahu ya. Tidak boleh ada orang lain yang tahu ya, karena mungkin disabotase atau sebagainya yang sering terjadi ya. Oke, selamat berjuang, semoga adik-adik bisa diterima di sekolah yang diharapkan, yang diinginkan, yang sesuai dengan tempat tinggal ya, dan adik-adik bisa mencapai cita-citanya dengan baik, belajar yang baik, belajar yang benar, semangat ya, karena kalian penerus bangsa. Dan tetap ingat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan terutama di saat ini di pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Sama-sama saling berdoa dan untuk mengisi waktu supaya adik-adik tidak boring di rumah setelah belajar ya, adik-adik bisa bantu orang tuanya untuk buat kue atau bertanam atau sebagainya ya, supaya tidak terfokus selalu di handphone atau di laptop ya. Adik-adik bisa mengembangkan hobinya memasak, mengembangkan hobinya untuk bernyanyi, mengembangkan hobinya untuk bermusik atau berkebun atau sebagainya, untuk menghilangkan keboringan selama di rumah dalam menghadapi situasi COVID-19 ya. Memang situasi ini tidak mudah untuk semua, baik untuk adik-adik juga untuk orang tua dan siapapun juga. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tuhan Yesus berkati. Bye, selamat pagi.